billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin. Wa bil qasim Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma antikni bil huda wa alihi muttaqin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kemarin itu punya pikiran bahwa mungkin minggu depan anak mau tanya-tanya antum, bukan ujian lah, kayak pemanasan begitu. Jadi jangan sampai nambah materi terus, sementara di benak antum hilang. Jadi tapi bukan kayak imtihan, tapi mirip imtihan gitu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi bicaranya. Kapan enaknya? Habis pelajaran. Ingetin nanti itu habis pelajaran. Pelajaran kita sekarang, kalau nggak salah pertemuan ke-18 ini mungkin sekarang, atau 19. Hah? 19. Iya, 19 sekarang. Dicatat tuh. Karena kadang-kadang si anak lupa atau lengah tidak pindahin rekaman. Jadi sekarang 19 ya. Kan topik kita membahas tentang apa? Kalamullah. yakni bahwa Allah mutakallim. Terus pembahasan pertama tentang definisinya atau maksud setidaknya. Jadi ada dua kurang lebih masalah atau tiga. Yang pertama bahwa Allah itu mutakallim. Yang kedua hakikat kalam, hakikat firman atau kata-kata. Kemudian yang ketiga apa makna daripada kemutakalliman Tuhan itu. Ini bahwa pertama membuktikan bahwa Allah mutakallim, yang kedua menjelaskan kalam itu apa, yang ketiga apa makna Allah mutakallim. Dan sudah kita bahas juga mengenai apa, bahwa sifat takallum ini disepakati atau sifat mutakallim ini disepakati oleh semua kaum muslimin, akan tapi berbeda dalam tiga hal. Yang pertama adalah cara membuktikannya, apakah akal atau nakal. Akal atau Quran dan riwayat. Ada yang mengatakan akal, ada yang mengatakan akal dan riwayat. Yang kedua, yang terletak perbedaan di antara kaum muslimin itu terletak kepada esensi daripada kalam Allah itu. Apa kalam Allah itu sebenarnya? Dan alhamdulillah kita telah memaparkan dan antum telah menyadari juga catatan dari saya. Kata halus daripada kritikan kita. Jadi catatan. Jadi pada masalah takallumnya kita sudah bicara juga. Kemudian dalilnya kita juga bicara. Yang kita condong kepada akliyah. Kemudian yang kalamnya juga kita sebagaimana mabda' pertamanya yaitu apa? Allah tidak terbatas, tidak warna-warni, tidak terpeta-peta. Nah, dari situ mau mengatakan bahwa Allah mutakallim. Bagaimana caranya? Dan sudah diterangkan semuanya itu. Kemudian sekarang yang ketiga ya. Betul? Ya. Perbedaan yang ketiga. Jadi ada perbedaan berapa ya di antara kaum muslimin?
Ada 4, Anda tadi bilang 3, salah. Jadi ada 4 perbedaan. Yang 1, 2 sudah kita bahas. Yang ketiga, asalis fima taqumu bihi tilkas sifat. Belum ini kan ya? Belum. Yang ketiga perbedaan yang ada di antara kaum muslimin adalah fima taqumu bihi tilkas sifat. Yani sifat mutakallim itu berpijak kepada apa? Berdiri di atas apa? Apa menjadi penopang? Topangan daripada mutakallim itu apa? Amal asyairatu faliqaulihim bil makna qalu innahu qa'imun bi dzatihi ta'ala. Ini ada sirnya, jangan lupa ya. Siapa yang bisa ini? Asyairah kan bilang bahwa mutakallim itu bil makna. Apa lawannya bil makna? Bahwa Asy'ariyah mengatakan bahwa Tuhan itu mutakallimnya dengan makna. Apa lawannya? Ayo. Hah? Nah, bukan. Nah, di sini koordinatnya apa dong? Kalau makna itu lawannya misdak itu di pembahasan mafhum, di mantik. Nah, sekarang ini makna. Makna juga, tapi apa lawannya makna di sini? Asy'ariyah bilang makna, Mu'tazilah bilang apa? Nah, ya? Nah, itu kalau tidak dipelajari. Kok menuduh tidak belajar? Jelas kemarin itu. Tapi memang unwannya Anda tidak mengatakan ini mutakabir. Anda baru sadar sekarang. Tapi penjelasannya jelas. Kalau Anda sadar. Iya huruf sama aswat. Enggak, bukan itu kan maksudnya itu. Itu. Apa coba terangnya? Terangnya. Jangan takut salah. Itu apa gabungan dari lapas-lapas. Maksudnya mutakabir yang itu. Nah, bukan mutakabir, Mu'tazilah. Pokoknya kalau Asy'ariyah itu kalam Allah itu bukan huruf, walhasil. Makna. Jadi seperti kita, seperti yang anak kecenderungi itu. Jadi karena kadim. Jangan-jangan lama-lama kita jadi Asy'ariyah betulan. Jadi maknanya kadim, toh? Maknanya kadim, karena Allah tidak berubah. Tidak ragu-ragu. Tapi mutakallim katanya. Nah gimana mutakallim jangan berubah? Ya akhirnya apa? Makna. Allah yang itu. Menyebarkan segala cahayanya. Apakah cahaya wujud? Kan gitu. Kita tak pernah bilangnya kemarin. Ataukah cahaya syariat? Nah, jadi zat Allah itu sudah melazimi itu. Cahaya itu. Dua cahaya itu. Cahaya wujud dan cahaya syariat. Hidayah. Seperti matahari, melazimi dua hal, cahaya dan panas. Kapan ada matahari, cahaya panasnya selalu ada. Tapi siapa yang mau mendapat panas, kadarnya berapa, tergantung planet-planetnya yang berdekatan dengan matahari. Di planet bumi juga tergantung sejauh mana dia punya layar. Seperti antum mau bikin listrik dari matahari, nah, kalau elemennya kecil, ya cahayanya listriknya arusnya kecil, arus listriknya besar, semakin banyak dapat arus listrik. Semakin jauh orang dari matahari akan di kutub utara, selatan, nah, semakin dingin di situ. Jadi tergantung kepada potensi daripada makhluknya. Jadi syariat itu seberapa tergantung kepada potensi masyarakat dan potensi nabinya. Itu. Tapi potensi Nabi sudah jangan lupa ini berkait semua. Potensi kenabian itu yang berbeda umumnya bukan di syariat. Syariat itu biasanya yang menentukan perbedaan syariat itu bukan nabinya. Siapa? Potensi masyarakat. Jadi Tuhan yang menentukan perbedaannya dengan dasar potensi masyarakat. Nabi kalau di rahasia syariat, insya Allah tahu semua. Yang diketahui Nabi Muhammad, diketahui Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya juga
diketahui oleh Nabi Muhammad. Tapi kemungkinan yang sangat berbeda, yang bisa memiliki perbedaan potensi antara Nabi itu adalah potensi dalam bab ma'rifatullahnya itu. Safar minallah ilallahnya itu. Itu yang tidak ada batasannya. Di situ insya Allah perbedaan yang ada. Nah, kembali kepada masalah kita. Nah, jadi kalamullah itu apa? Dalam keadaan Tuhan tidak boleh berubah-berubah. Nah, kalau kita takwil kepada mampu berbicara atau kuasa berbicara, mengetahui yang mau dibicarakan, itu bukan kalam itu. Artinya ilmu atau kuasa. Sementara ini kalam. Nah, kalam ini mau dibilang apa? Mau dibilang jadid, mau dibilang kadim. Nah, kita mengatakan bahwa kalam ini tetap memiliki dimensi jadid, hadis yani. Bukan kadim. Tapi keluar dari yang maha kadim. Yakni artinya apa? Allah seperti matahari itu, tapi bukan mau menyamakan Allah dengan matahari. Lazimnya matahari apa? Cahaya dan panas. Itu. Lazimnya Allah seluruh kesempurnaan. Kesempurnaan adalah bagi dua. Wujud dan hidayat. Jadi Allah sudah menyuarakan hidayat itu hatta sebelum manusia ada. Kalau begitu suaranya sia-sia. Nanti kita akan bahas. Kan salah satu dalilnya itu sia-sia. Nanti kita akan bahas bahwa itu tidak sia-sia. Karena yang namanya ajaran yang keluar dari maha yang tidak terbatas tidak boleh berbentuk-bentuk. Itu. Jadi walhasil kesimpulan sementara ini adalah apa? Bahwa Allah maha sempurna, sempurna dalam artian wujud dan syariat. Jadi tanpa ada perubahan-perubahan, tanpa harus ada hal yang baru yang dilakukan Allah. Jadi seluruh yang dilakukan Allah kadim. Tapi bukan perbuatannya itu kadim sehingga ada dua kadim. Ya. Maksudnya Allah ya dengan Allahnya itu sudah. Yang tidak ada perubahan. Yang lawazimnya apa? Lawazimnya perbuatan mencipta, perbuatan menghidayai. Ya, perbuatan mencipta dan perbuatan menghidayai ini, nah, itu pun tidak dikembalikan ke Tuhan. Warna-warninya dikembalikan kepada siapa? Potensi makhluknya. Jadi Allah telah mencipta Nabi Adam sebelum ada bumi. Tapi Nabi Adamnya tidak keluar. Karena Nabi Adamnya belum punya potensi. Alaihissalam. Itu. Syariat itu juga sudah dulu. Dulu kapan? Ya sama Allah itu sudah. Allah itu sudah lengkap dengan seluruh kesempurnaan hidayahnya juga. Tapi kenapa baru turun syariatnya pada zaman Nabi Nuh, Nabi Fulan? Karena potensinya baru ada waktu itu. Jadi perbedaannya ke situ. Jangan lupa ini akarnya. Nah, sekarang kita bicara apa? Takallum. Jadi Asy'ariyah bilang apa? Kadim. Makna. Nah, ini sudah benar sebenarnya. Menurut yang kita cenderungi. Jadi dalam artian bahwa tidak ada huruf dalam Tuhan. Tapi mereka mungkin tidak mampu menjelaskan. Kemarin kan sudah anak kasih isyarat. Kemungkinan kenapa mereka bilang begitu, sudah anak kasih isyarat kemarin. Jadi tidak sejauh yang kita bayangkan. Mereka itu hanya mau mengatakan dulu, itu pembahasan Quran sebenarnya. Quran ini kadim apa? Hadis. Nah mereka bilang kadim. Nah itu. Jadi tidak sefilosof yang kita bayangin. Mengapa ilmu akidah dibilang ilmu kalam? Karena yang ramai dibicarakan kalamullah ini. Yang hiruk pikuk pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu pembahasan kalam Tuhan, bukan Tuhan. Kalam Tuhan. Ya ini Quran, ini kadim apa hadis, kadim apa itu yang dibahas sama takdir. Makanya yang menonjol itu ilmu kalam. Hanya menyangkut semua qada-qadar Tuhan, dilihat apa enggak segala macam. Adil apa enggak, apa makna adil. Itu rentetan atau cabang dari ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini kenapa disebut ilmu kalam, ilmu akidah kenapa disebut ilmu kalam? Karena kalam Allah itu yang dibahas ramai. Gitu.
Nah, jadi kalau Asy'ariyah bilang kalam Allah itu makna, berarti bukan huruf, berarti bukan Quran. Quran yang dimaksud adalah makna. Nah, kalau dilihat dari sisi makna seperti ini, maka apa? Mirip dengan yang kita punya. Jadi, huruf-huruf ini merupakan potensi. Mungkin memang sama, tapi Anda tidak curiga seperti itu. Interupsi. Kalau misalnya ini kan diiskal juga Asy'ariyah di sini. Ketika misalnya dia tidak bisa menjelaskan, dia cuma bisa mengatakan itu makna, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Iya. Terus di ada kaidah katanya bahwa takdik itu harus didahului tasawur. Jika tidak bisa tasawur, berarti tidak bisa takdik itu. Tidak bisa takdik, ya. Jadi ada yang kemarin kayaknya ada pertanyaan itu. Apa pertanyaannya kemarin? Kasyaf sama Ada. apa itu pertanyaannya? Ya. Menyangkut ini sudah. Kena. Kita tanyakan. Dari dulu. Ada. Apa? Jangan masih apa? Iya, apa betul? Yang penting pertanyaan. Enggak, itu kan Ustaz mengatakan orang yang sudah melewati sahabat keempat sudah tahu mestinya rahasia-rahasia manusia ini yang wajib dan haram dan sebagainya. Terus kami tanyakan misalnya, terus bagaimana dengan mustahid yang sekaligus arif? Katakanlah kita meyakini Imam Khomeini itu sebagai arif, dia mustahid. Artinya dia punya pengetahuan itu, tetapi beliau sendiri masih berfatwa sesuai dengan jalan mekanisme istinbat ini, yang sifatnya istilahnya menggunakan hadis yang sudah. Dan bukan cuma mengistinbat, beliau sendiri mengamalkan. Ilmunya berdasarkan itu, mengamalkan misalnya. Bagus, sudah dipagri semua. Kalau misalnya hujah ke orang pakai riwayat, minimal ke dirinya di kamar pakai kasyaf. Itu maunya. Sudah. Jawabannya, apa yang dilakukan mereka itu juga dilakukan oleh para anbiya sendiri. Nah, misalnya Nabi mengatakan apa? Kami tidak menghukum kecuali dengan lahiriahnya. Nabi dalam memahami syariat itu lahir batin sudah. Tidak sama dengan marja. Kalau mau dilihat, kalau marja kan dari hadis. Kalau Rasul kan dari Allah, dari Jibril. Tapi dalam penerapannya, itu pakai lahir, tidak pakai batin, tidak pakai hakikat maksudnya. Dalam memahami syariat, Nabi karena dari Allah dan malaikat itu hakikat, tidak ada relatif. Memahami Bismillahirrahmanirrahim apa makna sesungguhnya, paham betul, ngerti betul, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi dalam penerapannya itu tidak boleh pakai hakikat. Makanya Nabi sendiri mengatakan kami tidak menghukum orang kecuali dengan lahiriahnya. Jadi Nabi ketika melihat orang ini berzina, hakikatnya secara batin tahu ini orang berzina, tapi nggak ada saksinya, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengakuannya juga, nggak akan dihukum. Yang munafik siapa, yang tidak munafik siapa, Nabi tahu, tapi tidak berhak Nabi untuk mengatakan ini munafik gantung. Enggak, pokoknya yang lahiriah. Makanya kalau baca syahadat kalian udah aman darahnya. Gitu. Kalau kalian sudah bisa dapat warisan dari orang tua muslimnya. Gitu. Tapi kalau tidak baca syahadatain, nggak dapat. Apakah dia baca syahadatain itu dengan kepercayaan di hatinya atau tidak, itu tidak dibahas. Di dalam bab Islam ini dibahas dalam bab iman. Kalau kamu yakin dengan hatimu, iman. Makanya orang yang beriman pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman. Misalnya nggak begitu. Nah, tapi yang mujtahid, kalau Rasul gurunya Tuhan, kalau mujtahid gurunya kitab. Jadi gurunya kitab, yakni maksudnya Quran dan lahiriah riwayat. Berarti dia berhujjahnya harus dari situ. Jadi dari sejak menimba ilmunya, mujtahid sudah relatif dari awal. Kalau Rasulullah menimba ilmunya tidak relatif, penerapan ilmunya relatif. Tidak boleh ikut hakikat.
Harus dikoordinatifnya. Dikasih makan sama orang, misalnya toh, dikasih minum. Ya udah, secara lahiriahnya suci. Sekalipun lahiriah batiniahnya apa? Ada racun misalnya, atau ada najis misalnya. Itu memang Allah tidak menaklifi dan malah melarang untuk mengamalkan sesuai dengan hakikatnya. Makanya itu kan orang-orang bingung. Mengapa imam kalau tahu di susunya ada racun, kok masih diminum? Ilmu kalam menjawab apa? Imam itu bisa tahu kalau ingin tahu. Jadi kalau tidak ingin tahu, tidak tahu. Makanya minum racun. Nah, ketika dia minum racun, dia tidak ingin tahu sebelumnya. Makanya dia tidak tahu. Nah, itu. Sudah di situ ilmu kalam sudah berarti. Jadi imam itu tahu segalanya kalau ingin tahu. Tapi kalau di irfan, kalau irfan yang anda pahami, tapi bisa anda salah loh ya. Kalau di filsafat yang anda pahami, di irfan anda pahami, tidak bisa begitu. Yang namanya sudah menyatu dengan bayang-bayang Allah, tidak ada istilah tahu tidak tahu, ingin tidak ingin, semuanya terang di hadapan matanya. Sebagaimana antum melihat teh di depan itu, di depan mata itu. Hadir seluruhnya. Dikirnya malaikat seluruhnya dilihat. Di jidat orang siapa yang musuh, istilahnya bukan ditulis ya. Ya diketahui siapa yang mau masuk neraka, surga, siapa yang melakukan dosa. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Kalau nggak salah ayatnya apa? I'malu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kalian sesuka hati. Niscaya Allah akan menjadi saksi dari perbuatan kalian. Akan melihat perbuatan kalian. Rasul juga begitu, mukminun juga begitu. Kita mukmin nggak melihat, berarti mukmin khusus. Siapa mukminnya? Imam itu, yang misdak yang paling tertinggi. Jadi Rasul dan para mukminin, yakni yang kadar musallamnya, yang ekstensi yang meyakinkannya adalah para imam. Itu menyaksikan perbuatan orang. Di situ nggak ada idza arada, nggak ada. Allah ataf aja langsung, didankan aja. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat perbuatan kalian, rasulnya dan mu'minun. Nggak ada di situ catatan idza aradallah. Yang kedua, yang diataf itu penglihatan Allah. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Itu dahsyat sekali. Coba antum lihat ati'u. Ati'u Allah wa ati'ur rasul. Diulang ati'unya. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Allah tidak mengatakan taatlah pada Allah dan Rasul. Tapi taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Diulang kata-kata taat. Karena berlainan. Taat pada Allah mandiri. Taat kepada Rasul karena Allah. Taat kepada Allah itu mandiri. Tapi taat kepada orang tua, taat pada misalnya Rasul, itu karena disuruh Allah. Makanya diulang kata-kata taatnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Sama-sama wajib ditaati. Tapi yang pertama mustaqil, mandiri. Yang kedua tidak mandiri. Tapi dalam melihat ini, tidak diulang. Fasayarallahu amalakum wa yara rasuluhu, misalnya, wa yarona al-mu'minun. Allah melihat perbuatan kalian, Rasul melihat perbuatan kalian, mu'minun melihat perbuatan kalian. Melihatnya nggak diulang. Allah mengatakan fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat perbuatan kalian dan Rasul dan mukminin. Antum harus tahu dalam istilah adabiyat, ketika dipakai kata-kata dan, apa yang didankan itu adalah objek sebelumnya itu sepenuhnya dibawa kepada berikutnya. Saya makan roti dan keju. Makan roti dan keju tidak bisa dikatakan saya makan roti dengan mulut, makan keju dengan hati. Makan batin. Makan secara batin tidak bisa. Makan secara simbolik tidak bisa. Apa makna makan yang dipakai untuk roti, itu juga yang dipakai untuk keju. Di sini juga begitu. Apa saja
yang dipakai untuk melihat pada Allah, ini juga dipakai untuk Rasul. Lah, sementara kata melihat yang dipakai kepada Allah apa? Melihat lahiriahnya enggak? Enggak. Jadi lahiriah dan batiniah. Melihat ketika mau melihat, tidak melihat ketika tidak mau melihat, tidak terlihat ketika tidak mau melihat, melihat terlihat ketika mau melihat, apa begitu? Nah, tidak. Allah melihat tanpa harus dimaui melihat, sekalipun lazimnya melihat, mau melihat. Tapi tidak ada yang tidak mau dilihat Tuhan. Semua terlihat bagi Tuhan. Jadi yang penglihatan yang dinisbahkan kepada Allah lahir batin, dulu sekarang akan datang, ya. Terus kemudian apa? Tidak pakai sya'a lam yasha. Tidak pakai kalau menghendaki atau tidak menghendaki. Nah ini dipakai kepada Rasul. Nah ketika dipakai kepada Rasul apa akhirnya? Ya akhirnya Rasulullah tidak bisa dikatakan imam itu atau Rasul bisa tahu kalau ingin tahu. Tidak tahu kalau tidak ingin tahu. Nampak semuanya. Nah terus kenapa mesti diminum? Karena nggak ada hubungan antara yang batin dengan yang lahir dilihat dari sisi taklif. Dari sisi taklif. Jadi tanggung jawab apa? Apakah saya harus menghindari kencing ini karena najis yang saya ketahui dengan batin atau tidak? Tidak. Mana dilarang sama Tuhan, tidak boleh kamu menghindari kencing itu. Karena yang kuinginkan dalam taklif apa? Lahiriahnya. Kalau yang kuinginkan hakikatnya, tidak akan bisa. Hatta Rasul tidak bisa melakukan. Akhirnya Rasul harus hidup sendiri. Tidak bisa beristri. Saya tidak mau bilang istrinya najis. Tapi kemungkinan besar itu sudah makanannya kolor. Kan tidak tahu. Seorang yang biasa, mana tahu ini benda ini najis apa enggak. Daging yang dibeli di pasar. Ya itu yang disajikan oleh istri Rasul kepada Rasul. Kalau Hazrat Zahra karena sama dengan Imam Ali, ya bisa hidup. Dicuci sendiri apa semua. Tapi ketika saudara-saudara datang nama, ya itu bawa makanan dikasih saudara, dikasih mukminin, tidak bisa makan. Sudah. Hampir pasti najis. Hampir pasti loh, tidak pasti. Hampir pasti sudah. Pasti ada kotorannya apa. Kalaulah bukan dari sisi najis, dari kotoran. Minimal ada bakteri. An-nadzafatu minal iman. Setidaknya hatta itu tidak haram. Setidaknya an-nadzafatu minal iman. Makan roti yang jatuh tidak haram. Tapi kotor barangkali. Nah, itu sulit hidup. Tidak boleh malah dilaksanakan. Nah, yang kedua, Allah ketika istilahnya ada yang diizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Secara kadim, dalam artian bukan baru dibuat ya. Bahwasanya apa? Apalagi ketika Allah mengatakan, misalnya ini kalau saya dramatisir, seorang imam tahu kamu mati syahid minum racun tanggal 5 Safar. Wah, kebanggaan menunggu tanggal 5 kalau imam itu imam. Kalau imam ya imam-imaman ya enggak, karena takut mati. Kalau imam-imam betulan, dia tidak mendambakan kehidupan. Hidup ini sekedar taklif saja. Dia merindukan mati. Al-mautu ahla minal asal. Kata siapa itu? Qasim, enggak salah. Mati itu bagi saya lebih manis dari madu. Jadi, orang kalau bukan karena tanggung jawab, kepingin minta mati terus sama Allah. Karena tidak bisa dibanding Allah itu dengan bumi dunia. Dengan surga nggak bisa. Apalagi sekedar dengan kehidupan dunia ini. Rugi sekali. Makanya kalau ada malaikat sujud terus, ruku, sujud. Ruku terus, sujud terus. Karena memang luar biasa manisnya, luar biasa indahnya Allah itu. Tidak bisa dibayangin. Nah, lalu Allah memberi kabar, umpamanya. Tanggal 5 syahid. Wah, ya senang minum racun istrinya. Syahid.
bukan bunuh diri. Misalnya gitu. Nah, ini agak keluar dari pelajaran kita. Pelajaran kita apa? Bahwasanya apa? Hakikat tidak ada hubungannya dengan taklid syar'i secara global. Tidak ada. Gitu. Nah, jadi istilahnya misalnya imam tahu kalau ingin tahu. Tidak tahu kalau tidak ingin tahu itu sekedar untuk menenangkan jiwa aja menurut Anda. Jadi ada nafas doktrinasinya, doktrinnya. Jadi semacam iknai. Sekedar ya membuat orang tidak terlalu penasaran, udah. Tapi tidak jawab hakikatnya menurut Anda. Anda berkelana loh, bukan terus ngarang-ngarang. Anda ini sudah debat dengan beberapa orang rohani yang Anda. Jadi problem akidah Anda dulu awal masuk Syi'i apa segala macam, itu begitu Anda tanya. Kenapa kok kalau racun kok diminum? Oh, gitu. Semuanya kayak begitu. Nah, jadi sudah petualangan itu. Nah, Anda dengan berusaha mempelajari filsafat, menurut saya sampai ke tinggi itu, aspar misalnya, tamhid, khusus, apa semua, karena memang saya banyak problem. Nah, ini sudah hasil petualangan, diskusi sama orang, debat sama ulama, gitu. Walaupun ya mungkin kalau usaha itu 1 juta, Anda baru setengah. Ya ini tidak sampai angka 1 dari 1 juta. Tapi ya itulah sedaya upaya yang telah dilakukan. Bukan ngarang-ngarang duduk, atau ngarang cerita. Ya. Perdebatan-perdebatan itu banyak sekali yang saya alami. Nah, jadi bukan ngarang-ngarang. Betul-betul saya debat dengan orang kalam, segala macam. Murid seperti muridnya itu Subhani misalnya, tentang filsafat yang sering juga menukil. Nah gitu. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaannya, apa berarti jawabannya? Awalan, kalau Nabi gurunya absolut sudah, Allah, ilmunya absolut, tapi penerapannya relatif. Karena tidak boleh memakai absolut itu. Ini kalau bahasa yang lebih sopan, apa? Ilmunya Nabi hakikat, 100%. Gurunya Allah, hakikat 100%. Nabi juga maksum 100%. Jadi ilmunya Nabi hakikat 100%. Tapi dalam penerapannya di masyarakat, penerapan hukum-hukum Islam, Nabi tidak boleh memakai ukuran hakikat. Apa yang dipakai? Ukuran lahiriah. Apa lahiriah? Yaitu kesaksian. Saksinya bohong, tapi tidak bisa dibuktikan bohongnya, ya diterima. Saksi palsu, orang mencuri, ngingkari, nggak ada saksinya, ya harus diterima. Tidak boleh dipotong tangannya. Kamu mencuri, enggak ini uang saya. Yang B bilang, enggak ini uang saya. Yang A bilang, ini uang saya. Yang B bilang, itu uang saya dicuri A. Yang A bilang, enggak ini uang saya. Ditanya, mana saksinya B? Nggak ada. Ya udah, nggak dihukum. Sekalipun mungkin si A itu yang mencuri betulan. Berzina. Ini ada orang, 2 orang maju ke Rasulullah, umpamanya. Ya Rasulullah, ini berzina. Saya melihat dengan mata kepala. Yang satu bilang, saya melihat dengan mata kepala. Tidak cukup, tidak dihukum. Misalnya, contohnya. Kayak gitu. Jadi dalam penerapannya apa? Relatif. Tidak boleh pakai hakikat. Jadi jangan heran, kenapa kok tidak pakai hakikat? Jangankan kenapa, jangankan pakai, malah tidak boleh pakai. Nah sekarang, aulia, anggap ada aulia mujtahid. Nah, sekarang problemnya apa aulia? Awalan hujjah syariahnya dia secara akal dan secara agama, apa hujjahnya? Bukan hakikat. Rasulullah yang hujjahnya hakikat pun tidak boleh menerapkan hakikat di masyarakat secara hukum. Penerapannya itu harus pakai sandaran khabar, sikoh, tidak sikohnya, bohong, tidak bohongnya, kesaksian, tidak kesaksiannya. Nah, tapi kalau maroji yang arif, dari awal ilmunya sudah bukan hakikat. Untuk hukum syariah dia. Apa? Ya dalil itu. Dalil sikoh nggak sikohnya. Jadi yang dipakai oleh masyarakat atau yang dipakai oleh Rasul atau yang dipakai oleh imam itu. Yang imam mengatakan Zurarah itu sikoh, misalnya, ambillah ilmu dari dia. Umpamanya kayak gitu itu.
Kalau tanya, kalau begitu Zurarah punya ilmunya antum dong. Ya enggak. Tidak seperti Rasulullah yang mengatakan, aku Madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal Madinah falyati min babiha. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Kalau ingin masuk kota lewatlah pintunya. Yani kalau ingin tahu ilmu, ku tanya ke Ali. Bukan seperti itu. Kalau imam mengatakan misalnya salah satu muridnya misalnya seperti Zurarah, misalnya dikatakan dia sifko, ambillah ilmu dari dia. Itu maksudnya Zurarah tidak akan mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Dia akan mengatakan yang dia tahu saja. Dan yang dia tahu benar semua. Itu kesaksian imam itu. Nah, tapi apakah dia tahu semua? Enggak. Maksud saya apa? Bahwa apa yang dipakai untuk ukuran hukum taklifinya sehari-hari memakai ukuran siko nggak sikonya orang. Jujur nggak jujurnya orang. Sekalipun mungkin Zurarah hatta jujur bisa aja lupa. Bisa aja salah ngomong. Itu kan tidak hakikat itu sudah. Jadi ada unsur relatifnya. Nah, para marojih juga begitu. Dari awal sudah hujjah syariahnya dia yang ditaklifi Allah secara akal kita ketahui. Dan secara nakal kita ketahui bahwa hujjah syariah seorang mujtahid itu apa? Quran dan riwayat. Tidak boleh pakai hakikat. Terlebih lagi, dia belum tahu hakikat. Barangkali jadi arifnya setelah tua. Biar jadi arifnya setelah muda, apa bedanya dari Rasul? Dalam artian bahwa Rasulullah tahu hakikat sejak sebelum menyampaikan Islam. Dia tahu hakikat dulu, baru disampaikan Islam. Itu pun dalam penerapannya udah nggak boleh pakai ukuran hakikat. Oh, penerapan hukum syariatnya. Nah, marojih juga begitu. Marojih yang arif, ukuran syariatnya dari awal apa? Hujjah syariahnya secara akal dan secara nakal, bahwa Quran dan riwayat. Ijma' misalnya. Akal juga termasuk. Itu hujjahnya. Dalil dia, argumentasi dia. Yang boleh diamalkan. Selain itu nggak boleh. Apakah dia arif dari awal sebelum mujtahid? Atau arif belakangan? Tahu hakikat safar 4 misalnya. Tahu apakah dia safar 4-nya sebelum jadi mujtahid? Atau safar 4-nya setelah jadi mujtahid dan setelah jadi marja. Nggak boleh jadi ukuran. Untuk siapa? Untuk semua. Jadi bukan hanya untuk masyarakat. Hatta. Yakni sekalipun untuk dirinya. Yang kedua, mukasyafah itu bisa saja salah. Jadi melihat batin belum tentu benar. Antum tahu enggak? Sebenarnya orang yang paling gelisah itu, bukan gelisah dalam artian apa? Yang paling mengatakan bahwa perlu kepada imam itu juga aulia. Bukan hanya kita-kita yang mahjub. Yang kebingungan, oleh karena itu harus ada imam. Kalau tidak ada imam, tidak masuk akal. Karena Nabi udah pergi. Siapa yang mau tahu di arena gelombang relativisme Islam? Siratal mustaqim hilang sudah. Kalau tidak ada maksum kan gitu. Jadi kita gelisah sekali. Kita berteriak perlu kepada maksum. Perlu kepada imam. Nah yang berteriak seperti ini bukan hanya orang mahjub seperti kita. Aulia juga begitu. Karena apa? Dia berteriak itu. Apa yang kulihat itu benar. Yang kedua, apa yang kulihat ini, yang benar ini, anggap benar. Apa maknanya? Kadang-kadang tahu. Yang dilihat benar, yang dilihat maknanya juga dia tahu. Tapi kadang-kadang dia, atau hatta dia tahu, hatta dia yakin ini benar, bisa saja tidak benar. Gitu. Makanya salah satu daripada problem yang dihadapi aulia, kalau bukan filosof, ketika dia mengkasap sesuatu, dia nggak bisa nerangin ke orang lain, salah-salah. Padahal dia mengkasap. Tapi ketika nerangin, nulis buku, salah-salah tulisannya, argumentasinya kacau. Dor, tasalsul lah, dor lah, inilah. Tidak istiqomah dalam pemakaian, jalan pemikirannya. Bukan berarti yang dilihat itu salah. Nah, Anda nggak tahu yang dimaksud Asy'ariyah ini apa. Nah, kalau dalil daripada dalil daripada Babul Hadi Asy'ar yang mengatakan bahwa yang tidak bisa digambarkan itu
yang tidak ada gambarannya tidak bisa diistidlali, diargumentasi. Karena argumentasi itu, pembuktian itu kan setelah ada penggambaran. Kalau ker-ker, apa ker-ker? Kalau bahasa Madura ker-ker ada. Kalau bahasa Indonesia tidak ada. Ker-ker atau her-her. Apa? Oh, her-her itu argumennya ini ini gula manis. Karena gula manis her-her ada. Apa hubungannya? Di argumentasi tidak ada. Harus ada penggambaran dulu baru dibangun argumentasi. Nah, katanya Babul Jasar, Sahib Babul Jasar apa? Syarah Babul Jasar mengatakan apa? Mengatakan bahwa Asy'ariyah mengatakan apa? Makna qadim dan susah digambarkan. Dia juga nggak bisa gambarin orang Asy'ariyahnya. Karena susah digambarin, maka argumentasi dia sudah pasti salah. Kenapa? Karena argumentasi itu berikutan. Nomor 2, setelah ada kejelasan pahaman. Ini pahamannya nggak jelas, bagaimana mau diargumentasi? Nah ini memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Dengan penjelasan tadi, bahwa apa? Ilmu huduri itu bukan gambaran. Kasyaf itu bukan gambaran. Aulia itu justru bingungnya itu di situ. Melihat itu dengan mata batin. Bagaimana menggambarkan ke orang? Pusing. Dan ini bukan pernyataan ana loh ya. Insya Allah ana tidak mengambil dari kantong ana. Semua ini ada dasarnya dari pelajaran yang ana pelajari dari Wujudi. Di aulia itu apalagi katanya tidak pernah belajar filsafat. Itu bisa salah-salah nerangin yang dia kasaf itu. Sekalipun yang dia kasafnya. Nah, saya ingin menjelaskan dari kata-kata beliau apa? Bahwa yang dikasaf itu urusan-urusan yang non-materi. Yang bukan alif ba taksa, yang bukan kuning hijau merah, segitiga segi empat, makna ilmu, cahaya Allah. Ini cahaya Allah ini juga salah, cahaya ini kan materi. Nah, Allah tidak bercahaya seperti cahaya materi. Antum bisa nggak gambarin malaikat? Saya coba begini aja. Gambarkan yang ada ini ya, yang sudah dulu. Coba cinta. Nah, yuk terangkan cinta itu apa? Semua orang punya cinta. Karena kita sama-sama punya, itu ya mantuk-mantuk saja. Baiklah kalau dijelasin secara kata-kata, apa cinta? Ini cinta. Kayak begitu. Terus kalau kita mengatakan mengargumentasi cinta ada, cinta itu ada. Buktinya saya ini mencintai istri saya, umpamanya. Dan pembuktian. Lalu didebat, apa itu cinta? Ya tidak tahu. Akhirnya dia bilang, bagaimana kamu berargumentasi kepada yang belum ditasawur, belum dipahami? Bisa aja Tuhan. Bisa aja Tuhan tidak bisa digambarkan, tapi bisa dibuktikan. Nah, misalnya. Cuma penguatnya umpamanya. Tuhan tidak bisa digambarin. Tapi bisa kita buktikan keberadaannya. Coba tanya, Tuhan gambarannya kayak, pahamnya apa? Tapi masih bisa dijawab. Kalau Tuhan ini yang mencipta. Arti Tuhan kan yang mencipta. Yang tidak terbatas. Masih mendingan, masih ada. Tuhan ini tidak terbatas. Udah itu. Tuhan yang mencipta, udah. Tuhan yang menghidayai kita, udah itu. Lebih dari itu kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan itu sudah cukup. Baru dibangun argumentasinya. Cinta, susah. Nah, kasaf-kasaf itu juga begitu. Seperti sekarang. Kalamullah apa? Sulit saya terangin. Tapi walhasil tidak boleh huruf. Nah itu. Tidak boleh huruf. Di tingkatan bawah boleh huruf. Kita tidak, kan dari awal saya sudah katakan bahwa kalamullah ini apa? Kita tidak menolak hurufnya. Suara yang didengar Nabi Musa kita nggak tolak. Tapi tidak seluruhnya itu. Kan gitu. Kalamullah tidak selalu harus huruf, kalimat tersusun, huruf tersusun, suara tersusun, sehingga dipahami. Yang ditaruh di jismin, kan gitu. Apa kemarin itu? Suara, huruf yang teratur, suara yang teratur, yang dipahami, yang dibuat oleh Allah di benda. Tidak harus begitu.
Nah, ketika tidak harus begitu, berentet kepada yang di Allah itu. Nah, ketika berentet kepada yang di Allah, apa? Ya, sementara Allah tidak boleh warna-warni, tidak boleh huruf-huruf. Akhirnya ya makna itu. Makanya, dan di Irfan juga begitu, di filsafat juga begitu. Quran itu berentet, bertingkat, bertingkat. Quran yang ada pada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran. Ya ini apa? Materi sudah, gelombang suara. Ditulis di kertas, materi. Yang ada di benak kita, barzakhi. Jadi Quran ada di materi, ada di barzakh. Di akal ada Quran enggak? Di akal, di malaikat akal. Di intelijen, bukan akal kita. Kan ada 3 tingkatan. Materi, barzakhi, akli. Alam materi, alam tengah, dan alam tinggi. Ini makhluk tinggi yang disebut akal. Bukan akal manusia, jangan lupa. Nah, di situ ada Quran enggak? Ada. Tapi ditanya, apa hakikat akal? Kalau hakikat materi apa? Yang punya panjang, lebar, tebal, dan sifat-sifat lainnya, warna-warni, manis, segala macam. Barzakh apa? Punya sifat semuanya kecuali panjang, lebar, tebal. Warna ada, rasa ada, tapi panjang, lebar, tebalnya nggak ada. Makanya bidadari biar ditiduri masih perawan. Luar biasa itu. Allah mengatakan apa? Bidadari itu selalunya tauhid. Selalunya apa? Perawan. Bahaya ini. Bukan habis ditiduri nyambung lagi keperawanannya. Hatta dalam keadaan ditiduri perawan. Bidadara juga gitu. Tidak ada bidadara. Kenapa begitu? Karena dia non materi. Nah, ya, tapi barzakhi. Rasa ada, bentuk ada, warna ada, tapi panjang lebar tebalnya, volumenya tidak ada. Ini akli apa? Panjang lebar tidak ada, rasa bentuk juga tidak ada. Nah, Quran di materi apa? Ya suara, ya tulisan. Quran di barzakhi, ya bentuk Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada panjang lebar tebalnya, nggak ada gelombang suara seperti kita. Quran di akli, nggak ada huruf-hurufnya. Ba, sen, mim, alif, lam, nggak ada. Quran di Tuhan, tambah lagi. Kalamullah di materi, berarti suara. Dari mana? Kalamullah di barzakhi, berarti apa? Bentuk-bentuk tanpa materi. Kalamullah di akli apa? Makna. Kalamullah di Allah apa? Makna.